Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya teman-teman? Baik. Teman-teman tahu nggak kita mau apa? Tahu. Tahu Kak. Sebelumnya saya berterima kasih kepada teman-teman pada siang ini. Teman-teman sudah menyempatkan untuk melakukan kegiatan ini ya. Sebelumnya saya mau tanya teman-teman udah saling kenal belum? Belum. Karena teman-teman belum saling kenal, kita kenalan terlebih dahulu ya. Sistem perkenalannya kayak gini. Dimulai dari saya. Pertama itu sebutkan nama. Habis itu sebutin nama buah-buahan ya. Ya. Terus orang selanjutnya mengulang gitu orang sebelumnya. Mulai dari saya Hujaimah Strawberry. Hujaimah Strawberry, Syafi Matoa. Hah? Gua Matoa? Jadi pakuan jauh amat. Udah ada aku ada. Gua lagi pikir Matoa. Iya. Kemudian Strawberry, Syafi Matoa, Diva Mangkudu. Mangkudu jadi makun. Iya, Mangkudu jadi makun. Iya, Kamu nggak dimakan deh. Iya, kan aku sampai mau makan. Itu yang gede itu apa? Ya itu. Itu mah suku. Yang Hujan Strawberry, Syafi Matoa. Matoa. Yang betul Ya. Langit Hujan Strawberry, Syafi Matoa, Diva Mangkudu, Liva Cherry. Hujan Strawberry, Syafi Matoa, Diva Mangkudu, Liva Cherry, Hasna Durian. Hujan Strawberry, Syafi Mangkudu. Sorry, gue nggak tahu. Syafi Matoa, Diva Mangkudu, Liva Cherry, Hasna Durian, Dewi Ciplukan. Buah Ciplukan. Ya udah buah tin. Buah tin. Ya. Iya. Selanjutnya saya ulangin ya. Syafi Matoa, Diva Mangkudu, Liva Cherry, Hasna Durian, Dewi buah tin. Baik teman-teman, kita sudah saling kenal satu sama lain. Selanjutnya saya ingin bertanya, di sini teman-teman ada yang tahu nggak apa itu konseling kelompok? Belum tahu. Baik teman-teman, saya akan menjelaskan apa itu konseling kelompok. Nah, konseling kelompok itu merupakan proses bantuan yang diberikan kepada individu melalui suasana kelompok, di mana di situ ada pimpinan kelompok seperti saya dan ada anggota kelompok yaitu teman-teman. Di sini untuk membahas permasalahan pribadi teman-teman. Tujuannya untuk mengentaskan suatu permasalahan yang ada. Terus untuk mengembangkan keterampilan teman-teman. Jadi di sini saya minta teman-teman untuk berpartisipasi aktif dan bersukarela untuk menceritakan permasalahan yang teman-teman alami. Teman-teman gak usah merasa khawatir
ataupun merasa merasa segan buat untuk cerita, takut menyebar, takut permasalahannya disebarluaskan, karena kita memegang asas kerahasiaan, di mana asas kerahasiaan itu kita akan berjanji dan semua data-data, semua cerita teman-teman akan kita jaga. Dari situ teman-teman bisa bisa sesuka hati ataupun bersukarela untuk menceritakannya. Selanjutnya kita berjanji bersama-sama ya. Kita berjanji teman-teman, jadi saya akan mengucapkan janji, teman-teman mengikutinya. Nah, pas nama itu teman-teman sebutin nama masing-masing. Saya Mujaima. Dengan ini menyatakan bahwa saya sanggup dan bersedia menerima, menyimpan, memelihara, menjaga, memelihara, dan merahasiakan segala data dan keterangan lainnya yang saya peroleh baik dari klien saya ataupun siapapun juga, yaitu data-data atau keterangan lainnya yang tidak boleh dan tidak layak diketahui oleh orang lain. Nah, kita sudah berjanji, teman-teman tidak usah merasa khawatir lagi, ceritanya, permasalahannya ataupun rahasianya akan terbongkar. Selanjutnya kita ke tahap kegiatannya. Teman-teman di sini apakah udah siap? Siap. Baik teman-teman, saya persilahkan kepada teman-teman bagi yang mau menyelesaikan atau bagi yang mau bercerita apa yang dialami teman-teman atau ada permasalahan dalam diri teman-teman. Dipersilakan. Saya mau izin. Boleh. Gini sih kalau dari saya ya, saya ingin menyelesaikan suatu permasalahan, yaitu bagaimana caranya supaya saya tidak membenci seseorang di hidup saya gitu tuh. Itu aja sih. Sudah seperti itu aja. Nggak bisa kan, katanya nanti diperjelas dulu gitu kan, ya nggak sih? Langsung aja berarti. Udah. Bingung ayo apa? Kalau dari mana? Jadi gini ya. Tunggu dulu. Jadi ceritanya tuh ya, saya kan terlahir sebagai anak bungsu ya. Enggak, ini mah tidak menyangkut keluarga, bohong banget sih. Nah, saya kan terlahir sebagai anak bungsu, anak terakhir. Sebelumnya, kami berempat bersaudara. Sebelum lahir saya dan emas yang ketiga, ibu saya kan pernah lumpuh ya. Salah satu penyebab lumpuhnya itu adalah salah obat KB. Dulu
beliau kan kaget karena berniat punya anak dua doang, emas sama mbak. Sudah dua anak kan sudah lengkap gitu kan, keluarganya sudah terbentuk keluarga kecil, empat anggota gitu kan. Tapi kodamullah pas KB itu beliau salah obat membuat beliau lumpuh kan. Lumpuh bertahun-tahun. Dari ayah sama ibu berusaha untuk berobat ya, baik dari medis sampai yang non medis tuh udah dilakukan bertahun-tahun. Itu membuat finansial kami terganggu ya, pasti ya, karena bertahun-tahun posisi ibu sampai nggak bisa ngapa-ngapain, bahkan miring aja harus dimiringin, minum aja harus pakai sendok, itu nggak bisa satu sendok full gitu, harus setengah sendok. Tadi ada posisi di mana ibu tuh benar-benar kayak udah nggak ada harapan buat hidup gitu kan. Tadi otomatis kan pekerjaan ayah terganggu, terus finansial kita juga terganggu karena pemasukan nggak ada, sedangkan pengeluaran tiap hari tiap bulan itu selalu ada. Nah dari situlah pandangan keluarga besar ibu itu terhadap orang tua saya itu berbeda gitu. Sudah mulai nggak tahu karena frustasi ibu saya nggak sembuh-sembuh, nggak tahu emang nggak suka karena kita udah jadi miskin. Nah tapi setelah itu lahirlah saya sama emas. Pas lahir emas itu keluarga sudah mulai kecewa, tapi pas lahir saya bukan kecewa lagi, kayak seakan-akan saya sudah nggak diterima di kehidupan keluarga saya gitu kan. Bahkan ibu pernah cerita pas lahir saya itu ibu anak kedua, yang anak ketiga tuh om. Satu-satunya keluarga kami yang punya motor waktu itu tinggal om sendiri, karena yang lain masih adik-adik. Ibu yang lain masih kecil, yang udah nikah ibu, Pak Ade sama om. Yang punya motor cuma om. Pas saya lahir di rumah malam, terus paginya ibu mau dibawa ke bidan biar biar dijahit gitu. Om nggak mau, kata om gini, siapa suruh ngelahirin anak lagi gitu kan. Aku nggak bakal menerima dia jadi keponakanku gitu. Jadi dari mulai lahirnya saya itu nggak ada yang menerima gitu kan. Karena ibu sama ayah juga terpaksa, karena posisi keluarga kami jatuh miskin, malah kita dapat anak lagi gitu di kandung beliau gitu kan. Tapi seiring dengan waktu kan saya kan anak beliau gitu kan, anugerah dari Allah, jadi dia bisa menerima. Tapi keluarga saya itu belum terima, sampai om itu masih enggan menerima saya itu sampai saya besar kan. Ya faktornya itu kan, sampai saya besar, kalau nggak salah sampai SMA. Jadi baru mau di masa saya udah kuliah ini, udah bisa cari uang sendiri, udah bisa sekolah kuliah dengan biaya sendiri, baru beliau bisa nerima saya. Tapi karena saya manusia berperasaan kan, otomatis saya tidak bisa nerima beliau jadi om saya gitu. Jadi dari tumbuhnya saya dari kecil sampai sebesar ini tuh saya menyimpan rasa dendam, menyimpan rasa benci ke om saya tuh dari kecil sampai sekarang. Nah permasalahan itu bagaimana biar rasa dendam itu nggak ada gitu, rasa benci itu nggak ada, karena bagaimanapun juga kan beliau adalah saudara saya, beliau adalah adik dari ibu saya gitu tuh. Sebenarnya ibu kalau kita suka bilang nggak apa-apa, itu kan salah dulu, kita juga mudah Allah bantu sedemikian rupa sampai bisa hidup seperti ini lagi. Tapi tetap saya tidak bisa menerima beliau, tidak bisa menerima takdir bahwa beliau itu om saya gitu tuh. Itu sih. Gimana teman-teman? Silakan menambahkan permasalahan dari Devi. Sebenarnya bukan dari tanggapan, lebih ke sering punya permasalahan yang sama seperti saya juga. Kayak emang itu sebenarnya kejadiannya emang benar-benar di masa lalu. Walaupun emang mau ngelupain, ya bisa sih. Nggak bisa tuh maksudnya lebih ke kayak ingatan-ingatan gitu kan, kayak bakal tetap jalan gitu ya. Sedangkan kehidupan juga kayak bakal tetap berjalan, tapi dengan ingatan-ingatan yang jelek di masa lalu gitu. Jadi emang butuh solusi juga. Sebenarnya kayak
Kamu tuh bencinya tuh kayak yang benci gimana sih? Ya tapi bayangin sendiri Apa aja kayak sih. pengen benci ngebunuh? Udah lah. Bagi deh, balik balik dulu. Aku yang jawab. Iyalah. Aku punya tante bayangin aja sih coba kalau tante di posisi aku gitu tuh, keberadaan tante itu tidak diterima dengan baik, bahkan itu sampai tante udah gede, tante udah paham apa-apa tapi benar tidak bisa terima tante gitu. Gimana tante gak sakit hati coba? Ya aku mah sebagai manusia mah pasti sakit hati gitu tuh. Beliau itu tidak menerima aku dari kecil sampai segede aku. Lupa ya, SMP atau SMA gitu pokoknya segitu gitu ya. Pokoknya aku udah di pondok tuh tetap beliau tetap gak suka sama aku gitu tuh. Tapi bayangin, beliau mah ngapain sih ngurusin aku mah kagak, masih makan mah kagak, benci mah iya gitu. Ya otomatis aku benci balik dong ke beliau gitu tuh. Nah, beliau itu menampakkan sifat gak sukanya ke aku gitu kayak misalkan deh, misalkan rumah aku tuh sebelahan sama rumah emak gitu. Kita tuh punya kegiatannya gini, setiap akhir pekan tuh setiap hari Ahad itu pasti ngobrol sama di rumah mbak anak cucunya. Yang beliau tuh menampakkan bahwa beliau tuh tidak suka sama aku. Beliau tuh menampakkan bahwa aku tuh keponakan yang tidak dianggap gitu tuh. Tadi kayak misalkan ponakan-ponakan lain aja diperhatiin sama beliau, ditanya kabar aku mah enggak gitu. Ponakan lain mah dapat uang, aku mah enggak gitu. Ponakan lain mah dapat dijajarin, aku mah enggak gitu teh. Atau gimana aku nggak sakit hati. Apalagi kalau aku belum paham gitu tuh ya, masih kecil kan, kalau masih kecil belum paham kan aku bertanya-tanya, kalau sekarang udah paham kan aku udah mikir. Cuman ya nggak bisa aja loh aku kok diem-diem terus, jangan kan aku diem aja, pasti kan di dalam hatiku ya aku mengungkapkan bahwa aku tuh nggak suka gitu tuh. Sekarang udah bisa nerima keberadaan aku sih, cuman aku tetap aja jadi anda dari awal nggak suka. Kayaknya ya, itu kan paman. Sebenarnya faktor apa yang bikin paman kamu tuh suka? Kayak kan maksudnya paman kan gitu. Ekonomi. Ya, Ya dari dulu makanya. iya ya jadi gimana lanjut. Ini kan posisinya paman. Kalau saya pribadi antara ibu saya dengan kayak saudara-saudara yang lain kayak paman saya atau itu kan bisa dibilang adiknya ibu kan. Nah itu kan kalau udah berumah tangga udah hidup masing-masing dong. Terus kayak apa urusan dia kalau misalkan ibu kamu tuh punya anak lagi, emangnya keluarga kamu itu bergantung dengan dia kah apa gimana gitu? Kok sampai kayak nggak dianggap sampai sebenci itu ibu kamu punya anak lagi? Makanya dari tadi kan Ya karena dulu kan itu mas sudah punya anak dua itu kan KB terus nggak cocok, berakhir ke lumpuh gitu kan. Nah, setelah lumpuh itu belum KB lagi. Nah akhirnya lahirlah Mas yang ketiga sama aku. Nah pas lahir aku itu belum nggak suka ya karena gini posisi setelah lumpuh itu pengobatan akhirnya ekonomi kita jatuh kan, kita jadi miskin. Nah terus dari miskin itu belum bangkit lagi, belum naik lagi kan. Sedangkan kita beliau mana punya anak lagi gitu tuh, ibu aku tuh punya anak aku. Jadi beliau tuh nggak suka aku lahir ke dunia ini gitu tuh. Beliau tuh tidak berharap aku ada gitu tuh. Yang membuat beliau nggak suka tuh gitu, kenapa aku harus lahir gitu tuh. Sedangkan kenapa aku lahir karena ibu nggak KB. Kenapa nggak KB? Karena dulu lumpuh gara-gara KB gitu loh. Ibu bilang kan beliau lumpuh bertahun-tahun sampai sekarang. Sampai sekarang ibu tuh nggak bisa jalan pakai sendal, kalau pakai selalu sepatu, Lexus kayak aku. Terus ibu jalannya juga nggak normal. Nah itu kan bertahun-tahun. Pas dulu aku masih TK, dia masih pengobatan masih terapi, tapi sekarang udah nggak terapi, udah kayak lepaskan gitu. Nah kenapa aku tahu kok beliau nggak suka sama aku, ibu yang cerita gitu. menurut aku tuh nggak make sense. Iya kan, kalau Dia seorang kita paman gitu. kayak nggak ada hak buat ikut campur atas rumah tangga kakaknya gitu, ngerti nggak?
Iya, maksud aku tuh kayak apa yang harus dibenci emangnya, kecuali rumah tangga ibu kamu tuh, keluarga kamu tuh emang dibiayai oleh dia, dan terus tiba-tiba ibu kamu punya 2 anak lagi dan itu tuh kayak nambah beban dia untuk Iya. membiayai, itu make sense, itu wajar. Tapi kalau misalkan nggak ada sangkut pautnya, nggak ada kayak biaya hidup juga, ya nggak wajar, nggak masuk akal. Ya iya, makanya itu aku wajar kan kalau aku sebagai ponakannya aku membenci dia karena dia aja nggak apa namanya nggak terima aku hadir ke dunia ini gitu. Nah, tapi kan pertanyaan itu bagaimana aku supaya menghilangkan rasa itu gitu. Ya dulu. Dulu-dulunya nih Deo kalau pakai ya itu nggak membenarkan tindakan pamannya. Itu kayak rasa sayang adik kakak gitu, atau adik atau kakak ke adik gitu loh. Pasti juga kayak ada tuh suka itu ngebantu soal ini soal itu gitu loh. Jadi kalau kakak adik malah bisa. Tapi kalau itu kalau di keluarga ibuku kan 6 bersaudara. Nah, kita mah iya nah kalau yang paling berharta tuh yang paling berkuasa ibaratnya gitu lagi. Nah sekarang ini dia itu lagi yang paling di atas gitu tuh, paling naik daun gitu tuh. Jadi emang dari awal mah kesalahan dari didikan mbahku sih, dari didikan nenek kakekku memang salah gitu. Jadi yang paling agungkan itu yang paling banyak duit gitu. Nah sekarang juga kayak gitu. Beliau sama anak-anaknya itu paling diagungkan sama kita karena ya dia paling berkuasa gitu, dia paling banyak duit gitu. Jadi itu banyak enggak Aku ini nanya rumah benar. silakan. Itu apa ya? Ada maksudnya ini kan yang aku tahu dari cerita kan, kalau cerita itu diceritain sama ibu, kalau beliau tuh begitu ya. Tapi saya tuh pernah nggak ngerasain kayak perilaku yang merasa gitu Orang dikasih duit enggak, orang ditanya kabar dia enggak. Asal aja Kalau menurut aku ya, sebenarnya apa yang diceritain saya itu kayak sampai benci gitu tuh sebenarnya wajar sih, karena denger dulu wajar karena kita punya hati, apalagi dibedainnya, nggak dianggapnya, nggak diinginkannya itu kayak benar-benar senyata itu kan, kayak benar-benar dirasain kan. Nah tapi sisi lain beliau juga paman kamu gitu loh, paman kamu. Terus juga kalau menurut aku ya, daripada kamu terus-terusan membenci, ya lebih baik kayak kamu tuh menunjukkan diri, nunjukin bahwa kalau emang benar apa yang dikatakan Hasna tadi, yang katanya itu tuh kasih sayang seorang adik ke kakak gitu kan, kayak misalkan punya anak lagi otomatis bebannya makin banyak gitu kan, mungkin kayak apalagi ekonomi lagi down gitu, mungkin kasihan makanya nggak suka sama kamu. Nah kalau misalkan emang kayak gitu ceritanya, kalau menurut aku kayak kamu buktiin, daripada kamu sibuk membenci, mending kamu kayak sibuk memperbaiki diri, terus kayak kamu buktiin ke dia kalau kamu itu bisa membahagiakan orang tua kamu, terus bisa juga kayak membantu perekonomian keluarga kamu nanti misalkan. Kalau sekarang kan otomatis belum terlalu bisa membantu dong, karena sekarang aja masih kuliah gitu. Nah karena di sini juga maksudnya sekarang lagi proses dong prosesnya. Nah jadi kamu fokus ke situ, jadi kayak tunjukin ke dia bahwa kamu
bukan kayak bener-bener beban buat orang tua kamu gitu. Jadi kayak kalau misalkan kamu sukses, kamu bisa membahagiakan orang tua kamu, otomatis dia juga kayak, oh berarti selama ini gue salah, pasti bakal mikir juga gitu loh. Ternyata mikir kalau misalkan perspektif dia tuh selama ini salah tentang lahirnya kamu, itu malah membawa beban ke orang tua kamu gitu loh. Kalau menurut aku gitu aja sih. Kalau boleh nanya nggak? Ikut gue. Ya. Oke. Sebenarnya ya, kalau yang tadi Dewi katain ini udah aku laksanain kan ya. Nah terus dia tuh sebenarnya udah sekarang udah nggak benci aku ya, pokoknya semenjak aku kuliah itu aku merasa dia udah mulai baik ke aku, maksudnya enggak, pandangan benci dia kan udah nggak ada gitu, maksudnya udah kayak biasa aja ke aku gitu tuh ya. Ya karena ya itu aku udah bisa membuktikan bahwa aku udah bisa kuliah sendiri tanpa biaya orang tua gitu kan. Kadang-kadang juga aku transfer uang ke ibu gitu kan, dan dia tahu kabar itu kan. Akhirnya dia kayak dari situ dia udah nggak benci aku lagi. Nah tapi aku tetap benci ke dia gitu tuh loh, walaupun se karena aku nggak ada niat buat nggak benci. Ya gitu lah, nggak tahu deh. Kayaknya emang dari tamunya dulu ikhlas ya sih. Kayak emang sih maksudnya pengalaman buruk tuh pasti selalu teringat daripada pengalaman baik biasanya. Apalagi itu tuh kayak hal yang diceritain itu, kita aja yang mendengar kayak kayak gitu, apalagi yang merasakan kan. Tapi kembali lagi ke diri saya sendiri. Biasanya kalau kita kembali lagi ke settingnya, kalau misalkan saya menganggap dia paman senti, keluarga senti, berarti walaupun emang berat banget ya kan. Pertama mungkin senti harus ikhlas, kedua belajar memaafkan. Kayaknya emang dari cerita senti itu kayaknya senti belum bisa memaafkan, kayaknya belum memaafkan ya kan. Nah coba kamu berusaha lah untuk memaafkan, untuk ikhlas. Kalau misalkan kayaknya ya, kalau misalkan kamu udah kayak berlapang dada, udah ikhlas, kalau kayak maafin segala kesalahan dari paman kamu, walaupun emang susah, ya insya Allah sih kayaknya rasa benci itu bakalan hilang gitu tuh. Cuma pasti kalau kecewa sih mesti nempel. Karena kecewa sama benci beda kan maksudnya. Nah kalau kata aku lebih baik kamu merasa kecewa gitu tuh daripada merasa benci. Soalnya benci tuh kayak apa ya, kayak tingkatan tinggi banget gitu sih kalau benci tuh. Kalau kecewa kan kita bisa kayak lebih apa ya, pokoknya coba ikhlas, coba memaafkan, kayak pelan-pelan aja, kayak kamu nerima gitu. Apalagi sekarang kamu udah membukti. Apalagi kalau misalkan si paman kamu ini perilaku dia berubah gak sih dulu sama sekarang? Gimana ya, dia orangnya kan cuek ya, tapi yang cuek aja gitu kan. Cuman aku merasa udah nggak sebenci yang dulu lagi, banyak kayak gitu. Kayak sekarang gitu, kemarin tuh tante sakit tuh, kayak adiknya om yang terakhir tuh, tante yang terakhir tuh sakit kan. Dia yang ngajak ke rumah sakit, aku diajak gitu, dia ngajak ngobrol, aku mau gitu tuh, makan malam bareng juga mau gitu. Tapi aku dari situ masa kalian udah gitu. Terus
Terus udah pas aku pulang juga sempat nanya gitu gimana kabar gimana kepalanya gimana kuliahnya gitu kayak jadi kayak udah berubah gitu. Cuman ya tetap karena dramanya cepat ya, dia tetap cepat ya. Nah, berarti dari sisi paman kamu juga udah ada kayak etikat apa sih etikat apa ini? Diam di masih udah ada etikat baik kan, maksudnya kayaknya gitu mau berubah juga, mulai nerima juga gitu. Coba kamu terima juga nih niat baik dari paman kamu gitu. Coba deh dulu. Dari yang lain, kamu dong. Ya saya setuju dengan ya cuma itu doang caranya, nggak ada yang lain Udah disebutin. iya dia nggak berubah gitu. Oh iya, ya lagi masa udah jadi Siapa tahu lo nggak setuju. iya udah benci iya iya harus benci bisa Siapa tahu lo nggak punya pendapat yang sama. nggak boleh sama Ya saya mah sama aja. ih nggak boleh sama Ya enggak loh. Saya sama karena emang itu yang diajarkan oleh agama kita. Samanya yang itu kan kayak kalau dari aku mah ya pokoknya diusahain buat apa ya, ngelupain sedikit gitu apa yang mendarat saya. Iya maksudnya ya gimana sih nggak bisa lupain emang kayak Bikin nge-distract aja, nge-distract. iya gitu lah. nggak ngerti kan Kayak apa ya, bahasa Indonesia apa sih? Distrikson. Mengalihkan. Iya kayak bukan dilupain dong berarti. Iya. Kayak apa ya, nggak terpaku sama kalau ngeliat kita kan sebagai manusia kalau ngeliat orang tuh kayak dari kesalahannya kan, bukan dari kebaikannya gitu. Tapi ya gimana emang banyak keburukannya dibanding banyak kebaikannya gitu. Tapi kita juga nggak boleh kayak menilai orang dari masa lalunya gitu. Karena emang mungkin di situasi itu emosi dia yang mulai enggak bisa dikontrol juga, terus juga pikiran yang gak jernih kita nggak tahu. Jadi ya gitu deh pokoknya. Iya, karena dari diri aku juga aku kan belum ada niatan buat dia gitu tuh ngapain beliau aku yang maafkan beliau gitu. Aku masih tetap pengen membenci beliau gitu. oh ini masih pengen Ya nggak ada niatan mau. Iya, tidak ada niatan buat memaafkan beliau gitu. Tapi apa ya? Tapi alhamdulillahnya sih aku tuh di Serang ketemu dia setahun sekali. Jadi nggak makan nasi terus gitu. Iya sih, cuma ya. Dan alhamdulillah ibunya juga nggak ada cuma beliau jarang cerita tentang beliau gitu. Kalau kan yang lain kan kadang betul-betul harus cerita. Alhamdulillah aku sih cuma tetap aja di aku yang sebagai manusia berperasaan kalau hidup mati. gue juga karena kalau bikin tapi bukan seperti dia ya kayak saya yang bisa ditanya lagi Iya. jadi kayak gue tuh ada waktu itu ya di posisi yang kayak gue harus lebih sukses dari dia gitu jadi kayak biar aja nanti kalau gue lebih sukses dari dia apa yang bakal gue lakukan kayak gue bakal balas perbuatan gue kayak gitu sampai ngemis di hadapan gue pernah sampai yang kayak gitu. Oke teman-teman Udah. ya udah Ben Kurang lagi nih. Pengalamannya sama kepaman juga. Soalnya kan, Nah iya. ya kan? Ini dia kan dulu. Iya, langsung dulu. Ya silakan Ya langsung di sini. Nah, sama juga kayak kan keluarga papa tuh punya sawah yang gede kan kejual itu padahal apa itu warisan terus nenek sama kakek tuh udah dijual dua-duanya atau kan udah dari kapan gitu ya dijual karena kalau misalnya warisan belum dijual terus belum dibagi juga berat ke almarhum nggak sih
Terus kayak paman tuh kayak nunda-nunda gitu loh. Padahal adik-adiknya tuh udah apa kayak ngasih sinyal mereka tuh butuh, termasuk papa juga itu anak kelima dari 7 saudara. Terus kayak gitu sebel aja, kayak masih kesel gitu kenapa padahal lagi butuh gitu kan, emang cuma dia doang sih yang banyak duit, tapi kenapa malah buat dijual gitu. Mungkin katanya nggak bergantung, banyak duitnya gara-gara kayak gitu korupsi. Terus benar pamanku juga ada yang kayak gitu dari ayah. Kan sebel banget tuh Wah, si neneknya Cuma dari ibu yang enggak, nenek kakak udah meninggal. Kalau yang paman aku benci dari ibu, yang dari ayah gitu tau. Nenek kakak udah meninggal, tanahnya sampai sekarang rumah dan tanahnya beliau semua yang menguasai sampai masalahnya. Padahal ayah itu ya anak yang paling tertua nggak dikasih. Begitu tolak saja. sebenarnya gue juga punya kali. Ngomong yang keras. Sebenarnya saya juga punya kali ya. Cuman saya nggak kayak apa ya, nggak dibawa gitu loh kayak sampai kesel gitu. Sebenarnya kalau teteh itu kayak pernah cerita juga kayak gitu si gua mah gini semua gono gitu. Tapi enggak kayak aku nggak ngerasain si gua tuh jahat sama aku gitu. Tapi teteh aku ngerasain gitu. Tapi ya udah kayak ngelihat orang ya baiknya aja selama ini tuh. Walaupun kadang kayak ada sekelibet yang jahat, kita memandang dia jahat gitu kan. Tapi ya udah lewat aja. Ya, karena tidak berefek besar kalau om ibu ini kan berefek besar ke aku gitu mau masuk. Ya semua kembali lagi kepada setting gitu kalau misalnya terkait waktu nggak mau ataupun menetralkan perasaannya kepada saudara gitu kan, ya itu kembali ke setting. Tapi kan saya juga pasti tahu gitu apa yang terbaik buat Septi dan keluarga gitu. Maksudnya ya rasa itu tuh kita nggak bisa apa ya kontrol gitu. Tapi sebaik dan sebisa mungkin kalau di depan orangnya kita tetap saja baik. Oh boleh nggak racuni aja. Kalian aja enggak kayak sih udah. Kalau racunnya kan nggak ada yang tahu kan, kasih aja. Kasian dia. Iya di Ada polisi ya. Kan bisa aja kalau kesini lagi. Enggak suka anaknya begini. Jadi keburuan. Selanjutnya bagaimana Sevi terkait permasalahan yang sudah diceritakan, terus teman-teman sudah menanggapi bagaimana perasaannya. Iya, rasanya ya alhamdulillah. Kayak setidaknya bisa ada tempat untuk meluapkan, ya gitulah pokoknya yang menceritakan ini gitu, ada tempat buat saya bercerita gitu. Nanti saya akan coba beberapa cara yang teman-teman usulkan gitu kalau saya sudah pulang. Iya. Mungkin dari teman-teman ada kata-kata motivasi buat Sevi. Semangat. Iya, terus membenci. Baik teman-teman, kegiatan ini udah sampai akhir. Semoga teman-teman menjadi lebih baik. Kegiatan hari ini semoga bermanfaat. Kita tutup kegiatan hari ini dengan sama-sama membaca hamdalah. Alhamdulillahirobbilalamin. Sebelumnya terima kasih kepada teman-teman udah meluangkan waktunya untuk bisa hadir pada kegiatan konseling kelompok ini. Dan saya mohon maaf bila ada salah kata. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.